Haji Muhammad Entang, Bapak lahir di Purwakarta 5 Februari 41. Jadi sekarang baru umur 80 tahun. Ya, jadi kalau Bapak ngajar Anda semua itu jadi perenahna incu, karena yang diajar Bapak yang pertama, angkatan pertama di Pakuan adalah Ibu siapa? Ibu yang dengan Bapak ngajar dengan siapa ya? Bu Gurit Helena itu murid Bapak di S2 dulu. Nah, kamu anaknya jadi sekarang ngajar cucu-cucu Bapak nih ceritanya. Bapak, Pak yang murid Bapak, Ibu Parais, Bu Yuyun, Pak Bu Lehat, itu semuanya lah. Jadi ini pernah cucu nih ke bawah. Jadi sudah Bapak pernah kuliah di Unpad dulu, di Unpad Bandung. Dulu ada jurusan pedagogik, kemudian pindah ke IKIP Bandung. Dulu masih IKIP Bandung, sekarang apa? Namanya apa? UPI itu apa? UPI itu apa? Universitas, padahal IKIP. Ya. Universitas Patilasan IKIP. Bapak masih IKIP Bandung. Kemudian Bapak ikut kuliah di Macquarie University di Australia dan di SIT di Amerika 2 tahun di Australia, 2 tahun di Amerika, dan itu masa penderitaan Bapak. Kenapa? Karena selama 4 tahun tidak pernah ada yang manggil Bapak Pak Entang. Mereka panggilnya Mr. Enteng. Jadi nggak pernah pantang Mr. Enteng, semuanya Mr. Enteng. Padahal Bapak berat sekali gitu ya. Kemudian terakhir di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Lalu Bapak selama 20 tahun jadi dosen IKIP Bandung. Nah, dulu masih IKIP. Murid-murid Bapak 2 orang sudah jadi rektor IKIP, Pak Naryo, Sunaryo, sama yang satu lagi yang meninggal, lupa namanya. Sudah Pak Naryo, satu meninggal tuh, baru jadi rektor terus meninggal. Kemudian selama 20 tahun di tenaga kerja sebagai Widya Iswara. Oleh karena Bapak diminta untuk ngajar manajemen sekolah dan diklat. Karena Bapak selama 20 tahun jadi Widya Iswara di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian Bapak pernah ketua prodi AP, dulu namanya bukan AP, Manajemen Pendidikan, merangkap Bapak ketua prodi Lingkungan Hidup PKLH sampai 2006. Kemudian jadi direktur Pasca sebelum Burita, sebelum Pak Warto, Bapak jadi direktur Pasca 12 tahun. Kemudian sekarang menjadi tenaga ahli konsultan di Diklat Provinsi DKI Jakarta dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dari 85 sampai sekarang. Jadi itu adalah sedikit pendidikan Bapak. Nah, 2005 setelah pensiun baru Bapak membantu Pakuan sampai sekarang. Ya, next. Nah, ini pengalaman kalau siapa tahu Anda perlu konsultasi segala macamnya, silakan. Bapak pernah belajar population education di Australia, education research di Texas University, management by objective, ya. Kemudian comparative study teacher education di Burmese College, Reading, United Kingdom, emphasis training, kemudian manajemen base objektif, mengapa Bapak juga mengajar manajemen di jurusan MM di Pakuan, kemudian intensive course, selalu apapun bahasa Inggris harus selalu belajar, Anda pun belajar bahasa Inggris, belajar terus tapi tengah-tengah sampai sekarang bisa ngomong bahasa Inggris susah. Ya, kemudian ada cost effective training and education, kemudian seminar pernah ikut di Bali, Jakarta, Bandung, Sydney, Wina, Austria, Kuala Lumpur, kemudian Manila, Filipina, Vancouver di Kanada, dan Washington DC di Amerika Serikat. Itu pengalaman sedikit mengikuti seminar baik nasional maupun internasional. Untuk jadi profesor kan harus melakukan seminar-seminar. Dulu, sekarang sudah tua, sudah enggak. Hanya tinggal ngajar aja dan tetap sampai sekarang masih di DKI dan Kementerian Dalam Negeri. Next.
Ya, ini learning contract kita. Nah, kita pelajari sedikit ya. Mahasiswa diminta untuk menelaah materi perkuliahan. Hari ini kita bicara profil SDM abad 21. Yang kedua, diklat. Jadi ini lebih banyak kepada karena yang umum yang sekolah itu sudah banyak dipelajari, kita akan lebih banyak ke diklat sebagai bidang pendidikan dan pelatihan sebagai satu sistem. Lalu P3 kompetensi pengelola diklat. Jadi saudara-saudara nanti salah satu kemampuannya sebagai konsultan bidang diklat, kediklatan. Baik itu pesantren, itu termasuk di dalamnya. Jadi kita harus bisa memberikan wawasan, masukan untuk pengembangan pesantren, baik yang salaf maupun yang modern. Kemudian bicara tentang kesenjangan analisis kebutuhan, dimanapun harus belajar tentang kenapa harus ada latihan, kenapa harus ada pembelajaran, kenapa. Oleh karena itu analisis kebutuhan pelatihan atau dinamakan analisis kesenjangan kompetensi yang harus diisi melalui pelatihan. Lalu kita lebih menekankan kepada pendidikan orang dewasa. Apa namanya? Pendidikan orang dewasa? Kalau pendidikan anak-anak apa? Andragogi. Pedagogi. Kalau untuk orang dewasa? Andragogi. Andragogi. Ya, Gogi. bukan Andra, bukan Anda, Grogi. ya, bukan Anda grogi, tapi andragogi ya, orang dewasa. Lalu strategi dan metodologi diklat. Kemudian ini 7 P1, nanti P9 sampai P16 akan diberikan oleh Ibu Grit Helena Lehart. Kita sepakat, saya duluan, karena kebetulan saya semester berikutnya harus ngajar di S3 dan MM, jadi AP saya dulukan. Kemudian mengikuti ada tugas individual, ada tugas kelompok, dan kalau perlu ada tugas pengayaan, enrichment, kalau ada. Kemudian mengikuti ujian tengah dan akhir semester. Oke, next. Oke, nah saya kira itu adalah tugas-tugas seperti biasa. Nanti kalau Anda baca LMS-nya, hari ini saya menjelaskan, hari Minggu berikutnya, coba balik lagi ke tadi yang sebelumnya. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa dibagi menjadi 14 menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok 2,5. Artinya boleh ada yang 2, boleh yang 3. Tugasnya minggu depan adalah kelompok 1 ya membuat apa namanya? Bukan makalah, namanya apa? Membuat sinopsis tentang diklat sebagai silakan bukunya apa saja, artikel, membuat artikel tentang itu dan kemudian disajikan, kemudian saya memberikan pembulatan. Jadi kalau Anda baca di LMS-nya, setiap kelompok 2 orang nanti akan menyajikan, jadi buat artikel dan buat PowerPoint menyajikan, dan itu merupakan bagian dari penilaian tugas kelompok dan pengayaan. Jadi silakan cari sebanyak-banyaknya dari buku atau dari artikel, dari apapun ya, setiap itu. Jadi pada waktu minggu kedua kelompok 1 membuat artikel tentang diklat sebagai satu sistem dan menyajikan, kemudian nanti Bapak akan membahas secara tuntas. Minggu berikutnya kelompok 2 bicara tentang apa sih yang harus dimiliki oleh kalau dia harus mengelola diklat. Kompetensi apa yang harus dimiliki. Kelompok berikutnya, kelompok 3, mencoba mengetahui, mempelajari, buat artikel tentang analisis kesenjangan atau analisis kebutuhan diklat.
Nah, ini ada orang diklat tahu persis bahwa di diklat itu selalu harus melakukan analisis kebutuhan diklat. Kemudian kelompok yang berikutnya bicara tentang bagaimana membuat kurikulum, rancang bangun sebuah diklat. Ya. Kelompok berikutnya nanti yang kalau kelompok 1 disajikan, maka pada waktu diskusinya yang menjadi moderator kelompok 2. Pada waktu kelompok 2 menyajikan, yang menjadi moderator kelompok 3. Pada waktu kelompok 7 yang kelompok 6 yang menyajikan, maka kelompok 1 menjadi moderator. Sehingga kita betul-betul berdiskusi karena semua sudah mempelajari. Inilah yang dinamakan dengan pendidikan teori belajar orang dewasa. Jadi kita bukan kanak-kanak lagi, Anda bukan to receive a knowledge, bukan menerima pengetahuan, to receive, tapi to get it the knowledge, merebut pengetahuan. Baca, buat artikel, sajikan, diskusikan. Insya Allah akan jauh lebih paham daripada saya yang ngomong. Ya. Jadi kelompok 1, minggu kedua membuat artikel tentang topik 2, dipimpin oleh kelompok 2 untuk kemudian diskusi. Jadi buat artikel plus PowerPoint. Artikelnya nggak usah banyak, nggak usah 200 halaman. Cukup dengan kira-kira 3 halaman gitu ya. Tapi nantinya itu boleh dikembangkan menjadi judul untuk nanti bahan untuk tesis. Silakan, itu baguslah dikembangkan. Ya. Kalau Anda menemukan teori sedikit tentang diklat sebagai suatu sistem, kemudian cari lakukan fishbone, nanti akan kelihatan poin-poin mana yang berpengaruh untuk mengidentifikasi masalah dan selanjutnya. Jadi kalau mencari topik tesis jangan ngetok-ngetok kepala, ya, atau jangan lihat tesis orang lain, tapi Anda tertarik pada apa, kemudian analisis pakai wishbone diagram, atau pakai pohon masalah, atau pakai causal map, nanti akan kelihatan gambaran besarnya, sehingga kalau mencari judul itu betul-betul menjadi judul dari analisis, bukan dari ketok-ketok kepala. Ya. Jadi nanti kalau tertarik pada suatu hal, kembangkan melalui fishbone analysis, atau melalui pohon masalah, atau melalui causal map. Nanti kalau Anda perlu bantuan, saya siap membantu Anda. Untuk ini loh yang dinamakan fishbone, ini yang dinamakan iceberg, dan lain sebagainya, untuk menganalisis, untuk menemukan judul yang betul-betul berdasarkan namanya adalah OLAF. Jadi harus belajar namanya OLAF. Observe, di lapangan ada masalah apa. Listen, LOLAF, listen. Anda dengarkan, barangkali ada keluhan orang lain tentang masalah itu, ada pendapat yang berbeda, ada diskusi. Listen, dengarkan. Ada baca di koran. Kemudian OL, action, melakukan survei awal. Makanya tesis-tesis selalu dimulai dengan survei dan dalam bahasa action. Dan yang terakhir adalah F, feel, mencoba merasakan apa yang dirasakan di sekolah, apa yang dirasakan di diklat, apa yang dirasakan di masyarakat. Itu feeling. OLAF, observe, listen, action, feeling. Nah, lalu ketemu, sehingga dari artikel ini nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah tesis yang baik, dikembangkan melalui analisis yang rasional. Oke, jadi nanti kalau dalam penjelasan ada pertanyaan, monggo. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak tentang tugas dan semuanya? Yuk. So, ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke next captionnya. Ya, ini mata kuliahnya adalah
manajemen sekolah dan diklat. Jadi bisa manajemen di sekolah, bisa di diklat. Ini dosennya dua, saya. Ini doktor saya bidang manajemen pendidikan. Doktoranda saya bidang, dulu saya ngambilnya bimbingan dan penyuluhan, guidance counseling di IKIP Bandung. Nah, makanya murid saya, Pak Dadang Kurnia itu adalah dulu mahasiswa jurusan BP di Bandung. Kemudian MA saya di Amerika dan di Australia. Nanti didampingi oleh Ibu Dr. Kritelina Lehan MPD, yang S3-nya di IKIP Jakarta, dulu S2-nya di Pakuan. Ya, kebetulan saya bertemu beliau, mengajar beliau sehingga saya bisa sangat dekat dengan beliau. Oke, berikutnya. Oke, sekarang kita bicara profil abad 21. Profil itu apa? Pernah dengar kata profil? Ada yang tahu profil itu apa? Ada? Jadi misalnya punya sekolah, Anda membuat profil tentang SMP ini. Profil tentang pesantren ini. Profil tentang madrasah sanawiyah ini. Itu kira-kira apa profil? Ayo. Data berupa nama, kayak gitu Pak ya. Alamat. Garis Jadi besar. garis besar. Besar. Atau apa? Gambaran Garis besar. umum Gambaran umum tentang tentang sesuatu. Tentang sesuatu, bisa seseorang, tentang atau sosok. Profil itu adalah sosok. Sosok sekolah, sosok seorang manajer, sosok seorang satpam, profil, sosok seorang pembawa acara. Beda nggak sosok satpam dengan sosok pembawa acara? Beda nggak sosoknya? Beda. Kalau Beda, satpam apa? Sosoknya seperti apa? Terlihat tegas Serem, Pak. mungkin Pak. Serem, Orangnya tegas, badannya tegap. tegap. Jangan yang kecil jadi satpam ya. Bicaranya gimana satpam? Tegas. Gas. Tegas. Suaranya? Lantang. Suaranya besar. Oke. Kalau pembawa acara? Sosoknya seperti apa? Asik, Good Pak. looking, Pak. Asik, orangnya mengasihkan. Apalagi? Perlu badannya tegap nggak? Katanya Gede. rapi. Pakaiannya rapi. Apanya lagi? Suaranya gimana? Suaranya Lembut. Suaranya tergantung Lembut. kebutuhan. Lembut sehingga nggak kedengaran gitu. lantang. Lantang, tapi jelas ya. Oke. Jadi itu Artikulasinya jelas. namanya sosok. Sosok itulah profil. Nah, profil SDM abad 21 kira-kira seperti apa? Itu yang dimaksudnya, sehingga nanti Anda mendidik itu pada hakikatnya membina menjadi sosok SDM abad 21 yang diharapkan. Oke, next berikutnya. Nah, ini di sini, jadi kalau kita bicara kualitas sosok SDM, itu biasanya dinilai oleh 3 hal. Yang pertama, harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, standar kehidupan. Itu yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini hanya saya ingin mengajak Anda memberi gambaran saja. Jadi ada negara-negara yang sudah berkembang, indeks SDM-nya mendekati 1, jadi makin dekat ke 1 itu makin bagus. Makin jauh ke 1 itu makin kurang yang harus dikembangkan. Ya,
Satu, yang negara-negara ini kalau membandingkan, kita bandingkan yang ujung sama yang di sekolah itu kan ada yang gimana? Kalau di dalam kelas ada 3 kelompok, yang pertama yang mana? Yang pintar. Yang apa? Hot. Yang High. tinggi ya, high. High. Yang kedua? Yang Medium. middle. Yang Medium. ketiga? Low. Ya, jadi yang slow learners dan kemudian rapid learners. Yang di tengah biasanya diabaikan. Ya, yang digambarkan, yang dipisahkan adalah yang pinter dari yang kurang pinter. Nggak ada yang bodoh kan? Boleh nggak guru bilang bodoh ke anak? Tidak. Tidak. Yang boleh apa? Bego. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kurang berhasil. Jadi yang selalu dibandingkan adalah yang atas dengan yang paling bawah. Kalau yang tengah itu is okay. Nah, di sini lihat saudara, Kanada. Kanada terkenal dengan apa? Kalau bicara Kanada? Kurikulum pendidikannya bagus, Pak. Iya. Tapi kalau yang terkenal apa? Pernah nggak daun apa? Maple, Pak. Yang Oh, maple. Ya. Jadi Kanada itu terkenal dengan maple. Maple itu sebangsa pohon yang menghasilkan sirup. Kalau kita macam madu itu manisnya lebih manis daripada madu. Itu namanya maple trees, ya. Gambarnya seperti di orang mah seperti daun jarak gitu, padahal maple. Itu biasanya dilobangi, dari lubang itu pohonnya dilobangi, keluar nanti getahnya itu manisnya luar biasa. Itu yang dinamakan maple syrup. Jepang terkenal apa? Ayo. Gunung Fuji, Pak. Gunung Fuji. Apalagi di Jepang yang terkenal? Makanannya sushi, Pak. Makanan. Sushi. Ya, harakiri. Harakiri apa tuh? Harakiri, Mak, bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Orang itu kalau malu, kalau dia ketahuan korupsi, maka dia akan bunuh diri karena malu luar biasa. Kalau di Indonesia ketahuan korupsi apa? Bangga, Ditangkap Pak. masih apa? Dada. Ketawa, Pak. dada. Kan Nggak ada kurang masuk. ajar tuh, udah makan duit masyarakat, dia masih enak ketawa-ketawa, dada. Jepang nggak? Norwegia, apa terkenalnya? Ya pelaut. Ya Norway. Saudara ada yang guru-guru pasti tahu, ada lagu row your boat gently down the stream. Nah itu ya. Row itu ini apa? Naik perahu, mengayuh. Dayung. Row your boat gently down the stream. Marilyn, love is but a dream. Itu Norway. Switzerland, apa terkenal? Coklat, Pak. Coklatnya. Dulu apa yang terkenal? Jam tangan, Pak. Jam tangan, made in Switzerland. Sweden. Kota apa yang terkenal di Sweden? Ini pengetahuan nih. Stockholm, Pak. Oslo, ya. Ibu kota Oslo itu sangat terkenal. Kalau Amerika terkenalnya apa? Film, Pak. Film cowboy. Ibu kota Amerika apa? Washington DC, Pak. Washington DC, bukan New York ya. Iya. Kalau ibu kota Australia? Canberra, Pak. Canberra. Jadi ibu kota itu tidak pernah di kota yang rame. New York rame. Sydney rame, tapi ibu kotanya di Canberra. Makanya Indonesia pun akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sekarang sudah insya Allah tahun berapa? Itu nanti sudah pindah 24. Presiden Jokowi habis, maka semua pegawai pusat pindah ke Kalimantan. Jakarta banyak gedung-gedung yang Anda boleh beli di Jakarta, nanti ditinggalkan kementerian-kementerian. Nah, yang rendah itu lihat Barbados. Di mana Barbados?
Barbados, Barbados Permios. Di mana itu? Di Karibia, Pak. Karibia. ya, ya, itu adalah di Amerika Utara ya. Hong Kong, saudara kenal Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Filipina, Indonesia. Jadi dari 100 negara, alhamdulillah Indonesia nomor 2 dari bawah. 98 ke 100. Dulu, sekarang insya Allah masih. Sekarang sudah di atas Filipina, sudah di bawah, masih tetap di bawah Singapura ya. Mungkin sekarang sudah pada level 80 lah, di 70 sekian. Indonesia sudah maju sekarang. Oke, next. Nah, ini tadi harapan hidupnya. Jadi lihat dari harapan hidup. Yang pertama, lihat Jepang, harapan hidupnya 79, perempuan 96, Hong Kong 79. Ini yang bisa dicatat aja. Switzerland 84. Apa yang dapat soal lihat dari gambaran ini? Kesimpulannya apa? Jepang memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan negara yang lain. Ya, Indonesia 73 tahun 2025. Bapak alhamdulillah sudah mencapai itu. Sekarang sudah 80, jadi sudah mencapai di atas, mendekati Switzerland. Ada apa lagi kesimpulan Anda? Semakin maju suatu negara, harapan hidupnya semakin tinggi. Makin tinggi. Ada lagi kesimpulannya? Kualitas sumber daya manusia itu mempengaruhi angka harapan hidup ya Pak ya. Oke, jadi makin baik makin baik kehidupannya, harapan hidup tinggi. Ada lagi? Pendapatan suatu negara berpengaruh tentang harapan hidup. Ada yang lihat nggak? Yang lebih banyak janda atau duda? Duda. Yang paling banyak. Janda. Janda. Lebih banyak janda daripada duda. Jadi yang masih belum punya istri, tunggu aja janda-janda, tapi jandanya sudah nenek di atas 80 tahun. Ya, jadi ini yang pertama, harapan hidup. Menentukan kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah Indonesia sudah naik sekarang. Dulu 60-an, dulu Rasulullah umur berapa meninggal? 60. Ada yang ingat? 60. 60 berapa? 3. 63 ya. Jadi alhamdulillah harapan hidup Indonesia sekarang sudah di atas. Jadi kalau sudah 63 jangan nunggu hidup langsung mati, tapi masih ada harapan sampai 73, rata-rata di atas itu pun masih bisa. Oke, jadi ini harapan hidup. Yang berikutnya adalah ini pendidikan. Nah, ini mungkin sudah berubah. Baru kuliah nih jadi grogi lagi ya. Ini masih berubah, tapi ini gambaran aja untuk kita bahwa kita harus berjuang meningkatkan pendidikan kita. Lihat, kemampuan membaca tingkat SD Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara yang diteliti. Bayangkan kemampuan baca. Kemampuan matematika SLTP Indonesia berada pada urutan 39 dari 42. Jadi selalu ada paling ujung, ini tantangan. Saya gambarkan ini supaya kita harus betul-betul learning, belajar untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemampuan pengetahuan alam SLTP pada urutan 40 dari 42 negara. Jadi selalu pada kelompok yang slow, bukan kelompok yang high. Ya. Meskipun kalau lihat dari ikut Olimpiade kita sering menang. Tapi itu hanya beberapa orang saja, secara umum tidak. Kadang-kadang yang dapat di Olimpiade itu adalah yang digodong
dikarbit oleh Pak Yohanes Surya. Digodok sekian tahun, baru ikut baru menang. Tapi ini secara umum kita masih harus prihatin bidang pendidikan. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini dapat memperlambat, mudah-mudahan COVID akan segera berlalu. Bogor masih banyak nggak yang kena? Saya kira Bogor sudah mulai baik. Tadi sekolah mana yang sudah mulai tatap muka? Lupa tadi siapa tuh? Bu Hani, Kabupaten Bogor, Pak, sudah masuk semua. Sudah, kabupaten sudah mulai tatap muka. Iya, kabupatennya, Pak. 90% sudah, Pak. Kabupatennya, artinya di Kabupaten Bogor sudah zona orange ya. Kalau Kota Bogor? Kota belum, Pak. Belum, sama sekali belum. Iya, belum. Ya, artinya masih mengkhawatirkan. Karena biasa di kota-kota besar, termasuk Jakarta itu baru 165 dari sekian sekolah yang telah melakukan itu. Oke, next. Itu masalah tadi kan harapan hidup, masalah pendidikan. Sekarang ini adalah pendapatan per kapita. Ini lama, tapi ini sebagai gambaran saja. Indonesia dulu tahun sekian 10.000, ya. Pada tahun 50-an semuanya sama, 200 itu. Tapi Jepang, apa yang dilakukan Jepang? Jepang adalah pada tahun-tahun 50-an dia tidak pernah membangun apa-apa, tapi Jepang adalah mengirimkan semua pemudanya ke Amerika dan ke Eropa. Mereka pulang dari sana disuruh menerjemahkan buku-buku Amerika dan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Jepang. Korea tadinya hanya 200 US dollar, maka di Korea pada saat itu orang tidak boleh pakai baju kecuali bajunya dari balacu. Ada yang tahu balacu? Pernah dengar balacu? Baju. Apa? Seperti kain mori ya, Pak. Ya, Tapi mori. warna. Ya, Iya. kain mori, kain boy. Ya, semua pakai boy, tapi duitnya semua untuk pendidikan. Indonesia kapan sadar pendidikan? Ayo. 2003. Masih ingat nggak Undang-Undang Pendidikan? Pendidikan adalah apa? Ayo, tahun 2003, pendidikan adalah? Ayo, Sikdiknas. Pendidikan adalah usaha. Nggak ada yang ingat? Pendidikan adalah usaha sadar. Artinya apa? Banyak guru-guru yang tidak sadar. Baru 23 sadar. Nah, jadi kita naik dari 200 Jepang dari 200 US dollar naik menjadi 35.000 karena sangat memperhatikan pendidikan. Korsel dari 200 naik menjadi 10.000. Indonesia hanya naik 1.000 dalam 50 tahun. Tapi sekarang Indonesia alhamdulillah sudah mencapai 4.000 US dollar. Alhamdulillah. Gaji guru berapa? Gaji guru berapa? Tergantung, Pak, di negeri apa Ya, di swasta, rata-rata Pak? berapa? Di negeri berapa rata-rata? 700.000, Pak. Enggak, di negeri masa Di negeri 700.000. malah, Pak. Ada 3 juta rata-rata? 2,5. 2,5 juta dibagi, sekarang dolar berapa? 14 ribuan. Oke, 15.000. saya 3 juta dibagi 14.000 berapa? 2. Berapa? 2.000. 2.500.000 dibagi 14.000. Ayo, pakai kalkulator. Ada yang bawa kalkulator? 2.500.000 dibagi 14.000. Ayo berapa? Ayo. Bapak tunggu. 178, Pak.
Berapa? $178. $178? Iya. Iya, Pak. Ya Allah, coba jadi masih di bawah 1.000 kan? Ya, jadi kita harus percaya bahwa dibandingkan dengan Malaysia barangkali jauh, dengan Darussalam jauh, tapi dibandingkan dengan yang guru-guru di sana di Afrika, alhamdulillah masih tinggi. Dibandingkan dengan Timor Leste kita masih tinggi. Gaji di Timor Leste hanya sekarang 85.000, lebih besar kok. Mereka hanya terima 85 US dollar, 8.500 US dollar per bulan guru. Ya, jadi saya ingin mengatakan melalui pendidikan yang baik maka kehidupan akan meningkat. Ya, saudara pernah nggak tahu dulu yang jadi guru itu? Tapi Anda sih mengalami, saya mengalami. Tahun 40 itu guru-guru di sekolah jumlah gurunya sedikit. Saya di waktu kelas 1 yang mengajar saya adalah siswa kelas 6 yang pinter. Kemudian setelah itu ada kursus untuk guru namanya KPKPKB. Itu 2 tahun sesudah SD ikut kursus KPKPKB itu langsung dibenung jadi guru. KP kursus, P pengajar, KP kursus pengajar, kursus belajar ke arah kewajiban belajar. Jadi SD tambah 2 tahun jadi guru, dibenung jadi guru resmi, jadi guru negeri. Coba bayangkan. Ya. Bayangkan anak SD 2 tahun, 12 tahun tambah 2 tahun jadi guru melalui KPKPKB. Ngajarnya nggak benar, maka KPKPKB berubah menjadi koplok-koplok KB. Jadi KB koplok. Pernah Anda mendengar dulu ada SGB? Ada yang pernah SGB? Nggak dengar ya. Dulu ada, itu lo dinaikkan, ada pernah SGB lo, sekolah guru bawah. Pernah. Bapak saya. Itu adalah 4 tahun sesudah SD. 4 tahun sesudah SD, kemudian disuruh ngajar, dibenung menjadi guru. Nah, berikutnya naik menjadi SPG. Pernah dengar nama SPG? Iya. Ya. Pernah, Pak? Ya, SPG. Saya pernah jadi murid SPG, Pak. Nah, SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu 6 tahun sesudah SD. Jadi SD tambah 6 tahun itu dibenung jadi guru. Nah, sekarang dinaikkan lagi S1. Jadi 12 tahun tambah 6 tahun SD, 6 tahun 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1 itu menjadi sekian tahun baru boleh jadi guru. Jadi guru itu menjadi lebih baik. Kalau gurunya menjadi, pendidikannya lebih baik, hasilnya menjadi lebih baik. Nah, sekarang malah Widya Iswara, dulu boleh S1. Sekarang S1, syarat Widya Iswara yang ngajar pegawai negeri minimal S2. Makanya yang orang hutan tadi belum bisa diangkat jadi Widya orang hutan. Ya, yang kerja di kehutanan siapa tadi? Diklat kehutanan? Bu Hana, Pak. Nah, Bu Hana harus lulus S2 baru diangkat menjadi. Sekarang untuk jadi kepala seksi di Diknas harus S2. Jadi naik ke kualitas. Kalau kualitasnya menjadi lebih baik, maka diharapkan hasilnya menjadi lebih baik. Ya, maka kehidupannya menjadi lebih baik. Insya Allah Indonesia tahun 2035 gaji guru rata-rata di atas, harusnya di DKI minimal guru itu gajinya 12 juta. Minimal. Jadi terkecil
12 juta. Kepala sekolah minimal 15 juta. Insya Allah nanti di Bogor pun akan seperti itu. Kira-kira tahun 3000-an. Ya. Apalagi guru swasta berapa? Ini banyak swasta. Guru swasta berapa penghasilannya per bulan? Oh, lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi dari pegawai negeri ya. Iya, betul. Kalau pegawai negeri 2,5 juta, swasta berapa? 3 jutaan. 3 juta 10, Pak. setengah. 10. Kenapa? 10 juta. 10 juta, 7 juta, Amin. alhamdulillah. Itu tahun tiga, Amin. itu tahun Ya, 3000-an nanti insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Mangga, silakan ya, bebas saja, jangan ditunggu sampai terakhir. Ayo. So, Iya, sayang. ada pertanyaan? Iya. Yuk. Belum? Ya, kalau Pak. itu lanjut dulu. Ini saya menggambarkan, oleh karena itu masih ingat lagunya itu? Lagu apa sih? Kulihat Ibu Pertiwi. Lagu apa tuh? Ibu Pertiwi, Pak. Apa? Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya? Apa lagunya? Ada yang hafal nggak? Aradi apa Pak? Pak Aradi. Oke, ayo. Budai. Ayo, udah. Ayo. Budaya. Ayo, di mana? Ayo. Siapa aja yang hafal, masa nggak hafal? Ayo, Papa sih nggak hafal. Bu Agustin, Pak, yang suaranya bagus. Ayo. baru. Kulihat. Bunga gitar. Ayo. Semua bisa deh. Kalau Bapak sudah lupa pasti. Bersusah hati, Ya, terus? air matanya berlinang. Mas Intanmu terkenal. Terus? hutan gunung sawah, simpan Ya, terus? Ibu sedang Ya. lara bermimpi dan berdoa. Alhamdulillah, bagus apa? Ini gambarannya Indonesia menangis kenapa? Nah, saya gambarkan sehingga harus ini tantangan bagi kita, bagi pendidik. Ya. Putus sekolah dan buta huruf masih ada 650.000 SD dan madrasah ibtidaiyah putus sekolah. 500.000 tidak bisa melanjutkan, itu banyak. 100.000 SMP M1 putus sekolah, 45.000 SMA SMA putus sekolah, tidak bisa perguruan tinggi. 1,4 juta dari 12,9 juta anak umur ini tahun 2007. Mudah-mudahan sekarang sudah berkurang, tapi ini gambaran aja. Angka miskin masih sekitar itu sekarang, malah naik 117 juta. Kelaparan, banyak yang lapar, banyak yang minta-minta. Ya. Angka tunawisma masih banyak. Angka pengangguran 2,5 juta sekarang, pengangguran terbuka masih seperti itu. Hutang Indonesia malah jauh lebih tinggi dari ini sekarang. Begitu lahir, Anda sudah punya utang. Jadi kalau punya anak, begitu lahir itu dia sudah punya utang. Minimal 10 juta utang kita setiap anak yang lahir. Ini tantangan, kita harus bangun. Melalui Presiden kita Jokowi sekarang bangun di mana-mana, bendungan dibangun, sekolah dibangun, jalan raya dibangun, dengan harapan ini dalam rangka meningkatkan. Sekarang kita berutang dulu, tapi dengan utang itu nanti bisa kebayar sehingga generasi tahun 2035 itu akan mencapai luar biasa. Harapannya. Dan harapan ini harus kita sama-sama dukung supaya Indonesia menjadi masyarakat yang apa istilahnya? Subur makmur, Gemah ripah, loh jinawi. Apa istilahnya? Di juru apa? Mabruk di juru, Malayah di tengah,
Nah, yang di tengah Tengah imah naon sesehan. Bro bro dipantau ngalaya di tengah imah harusnya ada hasil panen kita. Hasil dari itu. Oke. Nah, setelah menangis, mari lihat. Kita itu, nah tadi di nyanyian itu kan, nah ini ya, nih di samping menangis ini adalah tantangan abad 21. Lihat berikutnya. Ini kita ditantang, ya. Ini 10 tantangan abad 21 dari Robert B. Dibacanya apa? Kalau ditulis tuker dibacanya apa? Kalau bahasa Inggris, huruf bahasa Inggris, taker. Ya. Pernah nonton film Hunter dibacanya apa? Hunter. Kalau gitu Hansip dibacanya, ditulisnya? Hunsif. Hunsip. Hunsip ya. Ini tantangan abad 21 yang harus disimak. Ya, 1 speed. Apa speed? Kecepatan. Dulu ngirim surat ke Medan berapa lama? Seminggu. Minggu. Sekarang berapa lama? Hari, 2 hari. 1 hari, 2 hari. 1 detik udah nyampe pakai apa? Pakai email. Pakai email, pakai WA. Dulu emak kita masak mie berapa lama? 10 menit. Dihawu pakai songsong. Setengah jam. Setengah jam. 30 menit. Sekarang berapa menit? 5 menit. 5 menit kelamaan. Ada sarimi kan? 3 menit. Pak, bisa Lama 3 menit. Sarimi itu buka tutupnya, buka bungkusnya, kremes-kremes, diraup-raup itu, masukkan mulut, lalu minum air, 1 menit, panas. Pak. Itu langsung matang di mulut. Jadi speed, cepat. Pak Jokowi sedang membuat apa sekarang? Kereta api? Bawah tanah. Tepat. Dulu ke Bandung berapa lama sekarang? 4 jam. 2 jam, 2 jam. Setengah jam. 3. Nanti dengan kereta api cepat hanya 27 menit. Kecepatannya 400 km per jam. Jadi nanti kalau Anda mau ke Bandung dari Jakarta, cukup duduk di Jakarta, 20 menit sudah sampai ke Bandung. Jadi begitu duduk, set langsung, lalu masuk jurang di Cisomang. Ya, Cina sudah punya kereta, namanya adalah kereta api cepat 740 km per jam. Pada pesawat aja, Garuda itu kecepatannya adalah 650. Ini ada kereta di Cina sekarang yang kecepatannya lebih cepat dari pesawat. Ya, kita bisa nanti, alhamdulillah sekarang sedang dibuat Presiden kereta api cepat Bandung-Jakarta. Mungkin nanti Bandung ke Surabaya. Nggak usah sampai 8 jam, mungkin nanti 2 jam sudah sampai di Surabaya. Speed. Kecepatan. Lalu yang kedua, tantangannya adalah convenient. Convenient adalah nyaman. Ya, nyaman. Saudara pernah nggak masuk ke Bank BRI? Pernah? Iya, Pak. Pernah. Apa bedanya dengan masuk ke BCA? Ayo, beda kan? Beda, Apa hotel kelas Melati dengan hotel bintang 5 beda nggak? Beda. Ya. Sekarang kalau masuk apotek sekarang apa yang ada di apotek supaya orang nyaman? Di apotek ada apa? Oke, kalau naik bus dulu mau ke Surabaya sulit nggak? Agak enak nggak? Nggak enak. Busnya pakai AC nggak? Nggak. Dulu pakai apa? Buka pintu, angin gelembung. Iya. Di Bogor masih ada nggak?
mobil yang angin gelembung? Masih banyak. Masih. Sekarang bus-bus yang nyaman, bus kemana tuh? Antar kota kan? Luar Ada kota. apa supaya orang nyaman? Antar provinsi. Ini Pak. Ada Bandara. tidur Pak, kasur. Ya. Ada Full tempat AC. tidurnya. Ada tempat tidur. Ada WC nggak? Ada WC. Ada. Di bus ada WC? Ada. Ada. Kalau dulu ada nggak? Nggak ada. Kalau mau kencing gimana? Berhenti di rest area. Ketekan Pak. Cari dulu pohon yang Cari pohon. besar. Berhenti Benar. baru. Ya, jadi orang sekarang harus nyaman. Kuliah nyaman kan? Kalau kuliah kalau tidak COVID ini di ruangan ber-AC, disediakan kopi, ya, disediakan snack, ya serba enak. Kemudian gelombang generasi. Sekarang generasi apa namanya? Masih. Milenial. Sudah lewat kemarinnya. Alpha. Alpha atau Zillennial. Zillennial. Atau Alpha. Nah, sekarang saudara, dulu kalau mau telepon harus kemana? Wartel. Wartel. Sebelumnya harus kemana? Harus ke Sebelumnya harus kelurahan. ke kecamatan, kelurahan. Cara nelfonnya gimana caranya? Diputer Pak. Diputer pakai engkol ya. Ngomongnya pelan, keras nggak? Keras. Keras. Ini, halo, ini Gombong. Ya ini Bogor, ini Cibinong nih. Oh, di mana? Teriak. Sekarang harus teriak-teriak nggak? Nggak usah. Tidak Pak. Cukup bisik? Bisik-bisik Pak sekarang. Pakai apa? Handphone. Pakai pon? Pakai earphone-nya. Pakai ponsel. Ponsel itu apa panjangnya? Telepon seluler. Telepon seluler. Seluler. Apa? Telepon seluler. Telepon seluler. Bukan. Apa tuh? Ponsel itu panjangannya adalah telepon untuk selingkuh. Wih. Astagfirullah. Maka ngomongnya tidak usah keras Keras, cukup keras. bisik pakai WA. Betul, Pak. Nah, kalau itu yang biasa tahu persis. Jadi gelombang generasi sekarang dipermudah tapi tantangannya besar. Ya. Ini tantangan. Orang bisa baca apa saja pakai laptop, termasuk yang jelek-jelek. Tantangan. Makanya teknologi adalah punya nilai positif, tapi banyak nilai negatif. Kemudian yang berikutnya tantangannya choices. Nah, pilihan. Dulu kalau nonton TV, ada yang mengalami TV hitam putih enggak? Mengalami Pak. Mengalami. Channelnya banyak tidak? Tidak Pak. Satu untuk semua. TVRI. Ya, TVRI aja. Sekarang berapa channel? Banyak Pak. Ya, barangkali 200 channel. Apalagi kalau pakai apa namanya tuh? Parabola. 200-nya. Orang bisa milih apa, dan sekarang tidak terbatas sampai jam 12 malam. Sampai sekarang 24 jam muter terus. Ini adalah choices makin banyak, tantangannya makin banyak. Yang berikutnya lifestyle, ragam gaya hidup. Ini tantangan. Gaya hidup sekarang gimana? Serba Modern. Serba modern. Serba apa lagi? Serba digital. Digital. Serba apa lagi? Instan. Sehingga orang tidak apa namanya? Tidak sabaran, semuanya harus selesai cepat. Ragam gaya hidup, style. Kemudian ada yang dinamakan tantangannya kompetisi harga. Ya, coba lihat kompetisi harga. Kalau Anda pakai Lazada, turunnya sampai berapa persen? 90%. 60%. 10% sampai 90%. Ini tantangan, terjadi kompetisi harga. Makanya kalau belajar tunggu diskon. Kalau perlu sampai tidak ada dikasih aja udah 10.000. Kemudian pertambahan nilai, value added.
Anda ikut S2 tujuannya supaya nilai Anda menjadi jauh lebih baik. Nilai tambah. Ya. Makanya kalau kuliah Anda harus menjadi apa? Pendengar yang baik. Ini kebetulan Anda dari jauh ini tetap menjadi pendengar yang baik. Good listener. Meskipun ada orang yang pendengarannya kurang baik. Kemudian yang berikutnya adalah layanan harus lebih baik. Pernah dengar layanan itu ada berapa macam? Ada layanan apa? Service excellent, apa itu? Layanan? Memuaskan. Layanan memuaskan. Baik. Lalu lain apa? Layanan prima. Prima. Mana yang lebih prima layanannya? Kalau pesawat Garuda atau Lion? Garuda. Garuda. Tapi yang lebih cepat adalah Lion. Begitu naik langsung masuk laut. Langsung mencapai sasaran. Langsung di Cirebon masuk laut. Itu namanya layanan brengsek. Ya. Kalau sekolah layanannya apa? Layanannya apa di sekolah? Level apa? Masyarakat, Pak. Nah, layanan apa? Levelnya apa? Sekolah. SPM, apa SPM? Standar Jaminan mutu. SPM. Di sekolah sekarang baru pada SPM. Standar pelayanan minimal. Dari sekolah itu baru minimalis. Belum prima. Apalagi naik yang paling tinggi namanya layanan ultima. Jadi layanan itu ada 4 tingkat. Layanan brengsek, kita pesan sesuatu nggak datang-datang. Pesan satu datangnya yang tidak diharapkan, itu brengsek namanya. Ya, kita mau kenaikan pangkat 7 bulan nggak keluar-keluar, brengsek itu namanya. Yang kedua, SPM, standar layanan penerima, kalau sesuai dengan SOP. Makanya di sekolah, di mana-mana, di pemerintahan selalu pakai ada ruangan KTSP. Apa yang pernah dengar? Ada ruangan KTSP. Layanan terpadu, 1, pintunya 1, tapi mejanya banyak, sama aja. PTSP pelayanan terpadu 1 pintu. Itu layanan minimal. Sesuai dengan SOP. Kalau ditingkatkan lagi menjadi layanan prima. Garuda itu sudah prime. BCA sudah prime. Kalau ditingkatkan lagi menjadi layanan ultima. Jadi brengsek, SPM, prima, dan ultima layanan. Kemudian teknologi sebagai andalan, semuanya sudah serba teknologi. Apa yang pakai kata E? Coba. E apa? Learning. E apa? E-learning. E-learning. Apa lagi? E-money. E-money. Apa lagi? Ayo. Banking. E-banking. Apa lagi? Banking. E-money, e-learning, e-banking. Apa lagi? e-book. E-book. Ya. Apa lagi? EKTP. E-KTP. Apa lagi? Etol, ya, dan sebagainya. Semuanya sudah elektronik. Ya, kita usah nggak datang. Lewat tol nggak usah ketemu orang. Masukkan gitu kan set, udah masuk. Itu semuanya elektronik, digital. Teknologi sebagai andalan. Yang terakhir adalah jaminan mutu. Kualitinya harus makin baik. Makanya lulusan Pakuan kualitinya harus apa? Kriterianya 3 apa? Prima. Lulusannya harus apa?
Lulusannya. Ada 3, ada kriterianya apa? Unggul, mandiri, Unggul? berkarakter. Iya, itu hebat tuh. Unggul, mandiri, Mandiri, berkarakter. Jangan lupa itu. Unggul dari universitas lain, mandiri, kita siap untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan punya karakter, sesuatu yang berbobot, karakter yang punya bobot. Jadi ini adalah 10 tantangan dari yang namanya Robert Tucker yang harus kita hadapi melalui antara lain dunia pendidikan dan pelatihan. Sok, pertanyaan. Banyak, belum ada pertanyaan. Silakan. Ayah. Yuk. Ini udah semester 3 kan? Bukan hanya dengarkan, tapi kita berdiskusi. Saya Pak mau nanya. Sok, mangga. Terkait dengan gelombang wave, apa gelombang generasi itu? Saat ini kan ada 2. Kemarin sempat belajar manajemen SDM dan sempat mendengarkan Bu Hani kalau tidak salah ada 2 karakter untuk guru kolonial dan guru milenial. Nah, untuk menghadapinya, untuk menghadapi ini generasi sekarang zilenial ya Pak ya, alfa. Tantangan yang harus dihadapi itu kan makin berat ya Bapak. Menurut pendapat Bapak sendiri, sebagai generasi, kalau saya kan masuknya milenial ya Pak. Oh, kamu milenial. Bapak termasuk silent generation. Itu ada 7-8 generasi, Bapak silent generation. Antara 1850 sampai 1942 silent. Anda termasuk millennial generation. Masalahnya apa? Ya, menurut pendapat Bapak sendiri ini bagaimana sih tantangan terkait dengan gelombang ini tuh untuk kedepannya itu seberapa urgensi dan seberapa apa ya istilahnya bukan penting ya Pak, seberapa kuatkah tantangan ini yang harus kita hadapi dan bagaimana caranya untuk menghadapinya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan saya, tugas guru itu apa? Ayo, siapa yang tahu tugas guru apa? Ayo, tugas guru apa? Mendidik. Mendidik dan Mendidik? membimbing. Belajar dan mendidik. Itu tugas atau metode? Mendidik dan membimbing. Membimbing itu cara atau tugas? Tugas. Membimbing. Tugas, Pak. Bukan cara. Caranya melalui pendidikan, melalui Oh iya cara, bimbingan, Pak. melalui didikan. Jadi tugas guru itu sebenarnya apa? Mencerdaskan Ayo oke. Mencerdaskan kehidupan Anak bangsa. Jadi hanya cukup cerdas saja. Ayo ini guru nih. Itu karakter, Pak. Apa? Karakternya harus lebih baik lagi. Ayo, anak punya apa? Anak punya apa? Bakat, minat. Bagus. Anak punya bakat. Setiap anak punya bakat. Bakat yang dimiliki anak itu apa? Tadi kecerdasan atau di bahasa modernnya apa? Memiliki apa? Anak punya apa? Kecerdasan apa? Kemampuan dasar. Ya, kecerdasan tadi itu ya, Nurbudi tadi. Kecerdasan itu bahasa gaulnya apa? Intelektual, Pak. Iya, atau IQ. Ya, semua anak punya IQ, punya kecerdasan. Punya apa lagi? Di samping IQ, kecerdasan punya apa lagi? Emotional quotient. Dia punya cipta karsa rasa di sini. Punya apa lagi? Spiritual quotient. Punya apa lagi? Passionate quotient. Passion itu dia tertariknya pada bidang apa dalam kehidupan. Ada lagi kemampuan untuk art, seni. Ya, anak itu punya kemampuan juga untuk
berlinguistik bahasa. Ada yang senang pada bahasa asing, ada belajar bahasa, ada yang matematika, ada internet, segala macam. Jadi anak itu punya dengan potensi. Kalau Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap anak dilahirkan dengan bakat, segudang bakat yang luar biasa. Jadi tugas guru apa? Membimbing. Iya, Mengembangkan iya, bagus. Mengembangkan. Tugas guru adalah membantu melahirkan, mewujudkan semua kompetensi yang ada pada anak. Caranya apa? Mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan segala. Jadi jangan salah. Jadi itu aja cara. Mendidik, melatih, membimbing itu cara. Sebenarnya tugas guru yang utama adalah melahirkan potensi yang sangat baik yang ada pada anak. Kalau anak hebatnya dalam menggambar, jangan ditahan. Kalau anak tertarik pada seni, jangan disuruh masuk urusan usaha. Kalau anak sedangnya pada bidang tertentu, jangan disuruh untuk karena tidak cocok. Jadi tugas guru adalah membantu melahirkan potensi yang ada pada setiap anak melalui pendidikan, pembimbingan, konseling, pengarahan, ya, dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu tantangannya sama, tergantung pada guru cara apa yang akan dipakai. Ada guru yang directed, kamu harus ini tidak boleh, ini. Ada guru yang coba berdiskusi dengan dia, kamu itu tertariknya pada apa? Kenapa kamu kurang baik yang ini? Saya tertarik oleh karena itu kamu ini. Jadi pertanyaan tadi, tantangannya sama, tapi bagaimana guru menyikapi tantangan ini? Karena tantangan dimanapun selalu ada. Jangan disangka hanya sekarang aja tantangan ada. Zaman dulu ada orang yang hebat, ada yang namanya Namrud, ada yang namanya Nabiullah Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nah, caranya dia mendekati bagaimana tantangannya sama. Zaman Fir'aun ada kan? Siapa yang bertantangan dengan Fir'aun? Musa alaihissalam. Zaman Rasul Muhammad ada siapa tantangannya? Zaman Nabi Muhammad ada siapa tantangannya? Abu Jahal. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan segala macamnya. Nah, jadi guru tantangannya sama, tapi bagaimana guru menghadapi tantangan itu? Di sini guru adalah betul-betul harus, istilahnya apa? Kreatif. Bil hikmah wal mauditul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Harus bijak. Makanya dilarang sekarang marah. Dilarang menghukum anak di depan anak-anak lain. Jangan sampai melakukan hukuman fisik karena masuk ke HAM. Bicara dengan mereka, dalami mereka. Ya. Karena harus tahu salah satu tugas guru adalah memahami karakter siswa. Itu termasuk kompetensi apa dari seorang guru? Ayo, ada kompetensi guru ada berapa? 4. Satu apa? Pedagogi. Dua? Profesional. Tiga? Sosial. 4? Pribadian. Kalau memahami karakteristik anak itu apa? Pedagogi. Jadi kalau kita mendidik anak harus tahu karakter dia seperti apa, bakat dia seperti apa. Tingkatkan mereka dengan cara pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing. Itu namanya bil hikmah, dengan cara bijak.
Jadi Anda jangan bicara sehebat mana tantangan dulu dan sekarang bodoh. Tapi bagaimana seorang guru menyikapi tantangan itu untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik. Jadi nggak usah bahwa Anda orang kolonial, nggak usah. Orang kolonial juga banyak yang baik. Ya, tetapi guru harus dapat menyesuaikan. Oleh karena itu, seorang guru minimal memahami, menguasai 4 kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan individual. Kalau itu dikuasai, semua yang dihadapi akan dihadapi dengan cara yang baik. Oke, good question. Oke, ada lagi? Yuk. Ayo, benar, bagus. Ayo. Terkait ini Pak, yang tadi sih, kalau zaman saya gitu ya, ketika kuliah atau apa gitu, pendidikan tuh bisa dikatakan keras gitu Pak, kalau di teknik tuh gitu. Tapi kalau kata Bapak gitu, untuk generasi sekarang tuh kita tidak boleh seperti itu. Kan pengalaman kita sebagai guru gitu yang membentuk pola mengajar kita seperti itu tuh jadi rada tidak percaya dengan yang sekarang ini akan berhasil enggak gitu kan. Buktinya saja dengan sistem yang seperti itu gitu, yang mungkin dalam tanda kutip tidak boleh memakai kekerasan gitu, hasilnya jadi mentalnya jadi lemah gitu kan, jadi cepat menyerah dan lain sebagainya gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, bagus. Ini ya, apakah selalu dengan cara yang seperti yang lama itu baik? Misalnya, kalau perlu pukul, ya. Kalau perlu dulu, kalau seorang ayah bawa anaknya ke pesantren, di samping dikasih bekal juga dikasih ini hoe itu apa sih? Rotan. Nah, anak ini kalau tidak mau belajar silakan pukul sama kiainya. Dan kayak itu kalau lapor akhir tahun, kalau korannya sudah rusak, itu artinya pendidikannya bagus. Tapi apa yang terjadi? Ada dendam yang mendalam pada diri anak itu, karena dia memang belajar tapi dengan cara dipukul. Oleh karena itu, cara mengajar yang terbaik adalah apa? Yang pertama, dipaksa. Ya. Yang kedua, dibiasakan. Yang tiga, menjadi pembiasaan. Jadi misalnya di rumah, bagaimana supaya anak bangun pagi? Apa dia biarkan saja? Ya kasihan, jangan pagi, kan masih dingin, biarnya tidur sampai 8. Benar nggak pendidikan semacam itu? Orang tua harus keras. Apa yang terjadi? Jam 5 apa? Ambil air? Sholat. Banjur aja, bangun. Tapi sekarang kan tidak pas. Caranya kita pakai apa? Kalau teknologi pakai apa? Untuk membangunkan orang? Alarm, pasang alarm. Jadi caranya bukan lagi di banjur, alarm. Kalau masih ayo bangun, mau itu alarm kan simpan di depan itu, di pinggir telinganya sehingga kedengaran. Ayo kita sama-sama. Tapi jangan nyuruh anak bangun, tapi orang tuanya tidak bangun. Maka mari kita bangun sama-sama. Jangan nyuruh anak sholat, tapi apa? Ayo kamu sholat. Harusnya apa? Yuk kita sholat. Mari kita sholat. Jadi contoh wal maudatul hasanah. Karena dari dulu sebenarnya kekerasan itu tidak benar. Maka Rasulullah selalu mengatakan bil hikmah. Kalau Umar bin Khattab enggak ambil pedang tebas. Enggak, jangan begitu. Waktu Rasulullah dilempari di Taif, kemudian malaikat yang menjaga gunung dia bilang, Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah supaya dihabiskan orang Taif, maka saya akan angkat gunung ini, saya habiskan semua. Rasulullah bilang kan jangan.
Bukan caranya begitu. Siapa tahu yang sekarang ini tidak mau mendengarkan saya, tapi anak cucu mereka akan menjadi, kemudian ternyata orang Taif sekarang 100% betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi pendidikan pun kalau dulu pakai pukul, ditabok segala macam. Saya mengalami, saya ditabok 2 kali waktu di SD, bener. Ya, tapi sampai sekarang saya ingat siapa yang nabok saya dulu. Ya, tapi bukan dengan cara itu. Dunia sudah berubah, lingkungan sudah berubah, perkembangan sudah berubah, maka guru harus dapat menyesuaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara membiarkan, tapi dengan contoh yang baik, dengan memberi peringatan yang baik, dengan selalu mengingatkan, membiasakan sehingga menjadi kebiasaan. Saya kadang-kadang lupa mau pergi ke jalan nggak pakai masker. Begitu sampai jalan, saya akan balik lagi ambil masker, menjadi kebiasaan. Ya, tidak ada yang mukul, tidak ada yang suruh saya push up, tapi kesadaran saya bahwa pakai masker dapat melindungi diri dari COVID-19. Jadi tidak perlu dengan kekerasan, dengan cara persuasif. Ya. Jadi yang lama memang pada waktu itu memang harus keras, tapi zaman sekarang itu sudah tidak cocok lagi, harus cari cara yang terbaik untuk mendidik mereka bukan dengan cara kekerasan. Metode beda, oleh karena itu tantangan creative thinking. Oke, good, bagus. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut berikutnya, option berikutnya. Ya, ini contoh aja bahwa masyarakat kita sekarang ada pada 3 kondisi masyarakat. 1, masyarakat teknologi, semua sudah pakai A. Karena masyarakat teknologi, maka masyarakat tahu apapun tentang apa yang terjadi di dunia ini. Ayo, apa yang terjadi kemarin sore? Ada yang tahu? Ayo. Apa yang terjadi dengan Mas Tukul? Oh, pendarahan itu, Pak. Iya, pendarahan di mana? Di otak, Pak. Dari mana taunya? Dari medsos, Pak. Iya, dari teknologi, Anda masyarakat terbuka, semua orang tahu. Siapa yang sekarang urusan dengan KPK sekarang? Haji Samsudin. Pak Haji Samsudin. Siapa Pak Haji Samsudin? Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR dari? Fraksi Golkar. Kan tahu, kena masyarakat teknologi, jadi masyarakat terbuka, seluruh dunia tahu bahwa Aziz Samsudin sekarang sedang bermasalah. Yang ketiga, kita berharap dari masyarakat teknologi, masyarakat terbuka, masuk kepada masyarakat madani, civil society. Ya, menjadi masyarakat Madinah. Pada zaman Nabi, setelah 13 tahun dia dakwah di Makkah, 10 tahun di Madinah, sehingga setelah 10 tahun Madinah betul-betul bisa menyatukan antara kelompok Muhajirin dan Ansor, semuanya dalam keadaan perdamaian yang luar biasa. Masyarakat teknologi, open society, terbuka, menjadi masyarakat madani. Oke, next. Nah, ini baca aja nanti bahwa karena kemajuan teknologi bisa mengubah cara berpikir dan visi tentang kehidupan manusia. Kalau dulu silaturahmi harus datang, sekarang pakai apa? Pakai HP. HP. Ada orang meninggal kena COVID, harus datang nggak? Cukup pengucapan apa? Bela sungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'afihi, semoga arwahnya diterima. Cukup. Ini cara berpikirnya beda, nggak usah datang, karena kalau dulu datang nanti kena kita.
Ya, cara berpikir berubah, pola pikir berubah, visi berubah, komunikasi berubah. Ada kesejagatan. Jadi batas antar manusia, antar budaya, antar kota, apa yang terjadi di Amerika, kita tahu sekarang itu apa yang terjadi dengan Presiden Amerika siapa sekarang? Joe Biden. Ya, Joe Biden. Bukan lagi Barack Obama, bukan lagi Donald Trump. Donald Trump. Udah beda. Jadi batas-batas itu sudah hilang, kita sudah tahu. Kemarin Presiden Indonesia pidato di mana? Ayo. Di sidang umum? PBB. PBB. Yang dengarkan hanya orang Indonesia enggak? Siapa yang mendengarkan pidato beliau? Seluruh dunia. Seluruh pemimpin dunia mendengarkan. Karena ini di batas-batas sudah hilang. Ya. Kemudian teknologi bisa memajukan, tapi jika menghancurkan jangan lupa. Oleh karena itu, guru harus menjadi pembimbing penggunaan TI. Siapa guru? Tadi guru TI siapa? Tadi ada yang ngajar guru TI siapa? Pak Nur Budi. Nah, Nur Budi ya TI ya. Nah, Bukan, jadi yang diajarkan yang baik-baik aja, jangan memberikan kode-kode yang jelek pun. Kalau untuk sendiri di rumah silakan aja ke anak-anak yang diberitahu, ya. Nah, jadi itu adalah ya, next. Berikutnya. Nah, ini adalah karena teknologi komunikasi oleh karena itu sini komunikasi saling pengaruh antar bahasa harus yang positif saja, yang bermoral, jangan yang negatif. Oleh karena itu kembali di sini pendidikan dan guru berperan untuk menciptakan SDM yang berkemampuan kompeten, yang kreatif, yang ulet dan yang berprestasi. Semua yang saya jelaskan tuh nanti Anda ambil mana yang menarik Anda, itu Anda jadikan menjadi topik tema dari tesis Anda. Misalnya komunikasi interpersonal bisa menjadi topik. Kesengajatan bisa menjadi topik. Kreativitas bisa menjadi topik dari tesis Anda. Motivasi berprestasi bisa menjadi topik dari semuanya. Jadi dengan itu Anda nanti pelajari kembali, siapa tahu ada yang tertarik untuk dijadikan tesis Anda. Ya. Oke, next. Nah, ini masalah yang seperti apa masyarakat madani? Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam berprestasi. Orang Solo pedagang apa dulu Pak Jokowi pedagang apa? Furniture, Pak. Ya, furniture, mebel. Kalau dia pintar bisa menjadi presiden. Obama lulusan apa? Lulusan SD di mana? Indonesia. Ya di Menteng 1. Ternyata lulusan SD di Indonesia bisa jadi presiden Amerika. Kan hebat, siapapun berhak. Ya boleh saja. Jangan siapa tahu nanti dari Bogor orang jadi presiden, silakan. Ya, dari manapun. Jadi setiap orang punya hak yang sama. Saudara kenal Bilal bin Rabah? Siapa Bilal? Hamba sahaya? Orang mana? Orang Afrika. Kulitnya? Hitam. Hitam, legam, bukan bangsawan. Pada suatu hati panggil Rasul, Bilal, ta'al. Kata Bilal, labbaik ya Rasulullah. Bilal kesini, ya saya datang Rasulullah. Apa yang bilang Rasulullah? Saya dengar terompahmu tadi malam sudah berada di surga. Coba terompah Bilalnya masih hidup, tapi terompahnya sudah masuk surga. Lalu Nabi nanya, kenapa begitu? Amalan apa yang kamu kerjakan?
Bilal bilang, saya hanya mengerjakan setiap saya berwudu, saya selalu diikuti dengan 2 rakaat sholat sunat wudu. Itulah yang membawa terompah Bilal masuk surga. Jadi Bilal orang hitam, hamba sahaya orang Afrika yang tidak itu, dengan itu bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, berada di Jannatun Naim. Apalagi guru yang setiap hari ngajar orang, mendidik orang menjadi orang baik, insya Allah semuanya meninggalnya dalam keadaan husnul Khotimah. khotimah. Saya minta doa semuanya kalau saya mati Amin. husnul khotimah. Jangan sekarang doanya, masih harus ngajar sore jam 3. Oke. Saling menghargai, jangan saling mencaci. Jangan seperti siapa yang mencaci Nabi. Ayo. Muhammad Kace. Tahu Muhammad Kace? Itu yang menjelek-jelekan Nabi. Nabi itu berkumpul dengan iblis segala macam ya. Itu artinya tidak menghargai orang. Jangan seperti Muhammad Kace, makanya dipukulin sama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Dapat di dunia aja udah dapat tuh hukumannya. Ya, mengakui hak asasi manusia HAM. Jadi jangan semena-mena terhadap siswa. Jangan ada siswa yang ditempeleng, dipukul, nggak usah, dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bermujadalah dengan mereka. Menghormati prestasi orang lain, jangan hasud. Jangan SMS, apa SMS? Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain, senang. Itu namanya hasad. Itu nggak boleh. Hargai prestasi orang lain. Bertanggung jawab pada kelangsungan masyarakat. Kemudian memungkinkan perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia, IQ-nya, SQ-nya, EQ-nya, PQ-nya. Apa yang PQ apa? Passion. Dia tertarik pada bidang guru, pada seniman, pada teknologi, pada apa, itu passionate quotient. Kemudian ada QQ apa? QQ apa? Atau CQ apa itu CQ? Curious quotient. Apa itu curious? Curious apa? Ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya, kepo. Kepo. Curious quotient. Jadi rasa ingin tahu, hargai itu, kembangkan itu. Anak-anak rasa ingin tahunya kembangkan, kemungkinan berkembangkan seluruh kehidupan manusia. Ini masyarakat madani. Ya. Itu yang kita harapkan, orang-orang kita mempunyai sifat-sifat seperti masyarakat madani. Ya, next. Nah, ini profil. Ya. Ya, sampai anak baca nomor 1-an. Memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penting nggak? Penting. Mengapa penting? Karena kalau tidak iman dan takwa ya melakukan hal yang akan memungkinkan seseorang melakukan hal yang buruk. Oke. Jadi menjadi dasar dari kehidupan. Nur Budi nomor 2. Nur. Memiliki kepribadian yang mantap. Apa itu mantap? Oh, kepribadian yang mantap maksudnya apa? Kepribadian yang mantap. Yang baik, yang ya, bagus. Artinya apa? Kepribadian harus apa? Kuat, kokoh. Kokoh, kuat. Kokoh. Mantap. Oke, nomor 3. Hima. Ya. Bentar. Memiliki kematangan emosional. Maksudnya apa? Apa ya? Emosinya bisa dikontrol mungkin ya. Tidak cepat apa? Tidak cepat marah. Tidak cepat marah.
Apalagi? Tidak cepat emosi, tidak Tidak cepat. cepat emosi, jadi jangan pemarah, tapi jadi orang yang peramah. Bijak ya, Oke. Siapa lagi nomor 4? Bacakan. Itu yang mukanya di sini nggak kelihatan. Siapa yang bisa baca nomor 4? Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi Oke, yang memadai. Oke, maksudnya apa kira-kira? Ya harus pintar dalam dengan berbagai ilmu pengetahuan, Nerangin ini bukan dan ini teknologi. Jangan sampai kurang pengetahuan. Iya, jangan sampai gagap teknologi. Jadi kuasai ilmu ini yang oleh Pak Habibie dinamakan IMTAK. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya. Siapa lagi yang baca? Berikutnya. Baik, Pak. Ayo. Ya. Visi tentang etika perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jelaskan coba. Maksudnya apa? Bahwa di sini bahwa manusia itu harus memiliki visi yang jelas tentang beretika, berperilaku seperti itu. Baik ketika berinteraksi dengan sesama individu ataupun dengan anggota masyarakat agar terjadi keseimbangan ya Pak ya. Harus punya kode etik. Kode etik. Itu bicara apa sih kode etik? Kode etik berarti berbicara tentang tatanan begitu ya Pak. Tatanan. Ya. Aturan. Iya, baik Bu. Baik dan Bu. Buruk. Norma, asas. Hak dan kewajiban ya. Nah, semuanya harus memiliki visi tentang masa depan kita, etis, berbicara harus sopan, berkelakuan harus baik, berbicara harus tutur kata yang baik, jangan menyakiti hati orang. Good. Berikutnya. Siapa? Ayo, satu orang. Mampu memberikan layanan prima. Maksudnya apa? Mampu memberikan layanan prima, maksudnya betul-betul maksimal, Pak. Tidak mengharapkan? Tidak mengharapkan imbalan, Pak. Imbalan, kecuali kalau dikasih. Dikasih. Kecuali kalau dikasih Pak hadiah. Ya, kalau tidak dikasih? Ya jangan minta. Jangan minta. Sebaiknya kalau dikasih. Jangan mengharapkan maksudnya, Pak. Jangan mengharap. Mengharap saja jangan sampai, apalagi minta. Iya, betul, Pak. Ya. Iya, Pak. Lalu pekerjaan orang dihambat-hambat supaya nanti jangan sampai layanan terbaik kepada stakeholder kita. Yo, berikutnya. Menguasai minimal 2 bahasa asing secara aktif. Maksudnya apa? Agar bisa bekerja sama dengan negara lain gitu, Pak. Bahasa apa yang sudah Anda kuasai? Bahasa ibu. 2 kan? Bahasa Inggris. Asing, bahasa Inggris dan bahasa apa yang dikuasai? Bahasa Inggris saja, Pak. Bahasa Arab. Oh iya, Pak. Tapi bahasa Arabnya jalan lurus ke sana apa? Jalan lurus ke sana, bahasa Arabnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana nanti bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Bismillah, Pak. Ya, kalau membeli daging 2 kilo apa 2 kilo? Alhamdulillah. Nah, 2 kilo. Rok kata ini. Apa itu? Kalau 3 kilo? Salah sarokaatin. Kalau 4 kilo? Arba. Minimal sudah menguasai bahasa ini dan bahasa Arab. Udah bagus tuh. Oke, berikutnya silakan baca berikutnya. Bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Maksudnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada istrinya. Kalau punya mantan. Istrinya.
Kan ke laut, Kak. Ya, jadi semua harus berkontribusi dalam rangka menciptakan lingkungan yang menyenangkan, kebersihan, kekuatan, kelestarian lingkungan, menanam pohon yang membuat orang teduh. Jangan mikir bahwa siapa nanti yang makan. Saya kemarin baru saja beli 2 pohon, 1 pohon buah yang bisa ditanam di pot berbuah, kemudian 1 lagi pohon jeruk Cina yang buahnya banyak. Lalu teman-teman, Bapak kan udah tua, nanam berapa? Saya bilang, siapapun yang makan tanaman ini, insya Allah berkahnya akan masuk ke liang lahat saya. Ke siapapun, pokoknya yang penting saya tanam sekarang sehingga ada bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya ikut memelihara lingkungan, melestarikan lingkungan. Oke, yang terakhir. Mengembangkan diri menerus. Maksudnya apa? Terus menerus. Maksudnya apa? Belajar sepanjang hayat, Pak. Apa istilahnya? Utlubil? Ilmu minal mahdi lalahdi. Dari mulai? Dari buayan sampai liang lahat. Benar? Orang yang mau mati masih belajar? Ayo, orang yang mau mati masih belajar nggak? Belajar apa orang yang mau mati? Apa? Mau mati apa yang mau dipelajari? Syahadat, Pak. Ya, membaca kalimat syahadat. Karena kalau orang mati sesudah baca syahadat, maka dijamin masuk Husnul Khotimah. Ya, jadi kalau orang tua kita mau mati, tungguin. Kalau kemudian sudah sakarat, bacakan di telinga kanan apa? La ilaha illallah. Jangan seperti orang Jawa. Orang tuanya mau mati, anaknya bilang, Bapak nyebut. Bapak nyebut. Akhirnya bapaknya but. Talkinkan, bacakan syahadat. Jangan bilang nyebut-nyebut, nanti yang dibilang but enggak. Talkinkan. Kalau sesudah mati masih belajar enggak? Enggak. Maka ya talkin. Apa yang dibacakan talkin? Kalau nanti datang malaikat bertanya, pertanyaan apa? Siapa? Man rabbuka. Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Wa ma imamuka. Imamuka Nabi Muhammad. Qur'ani imami. Wa ma nabiyuka? Muhammad Islam. Makanya dari sekarang hafalkan. Insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena kalau tidak bisa digebot. Jadi hafalkan dari sekarang. Kalau perlu nanti meninggal bawa contekan. Nanti contek tanya. Nah, jadi ini adalah kira-kira ya, secara umum, secara generik SDM Indonesia yang kita harapkan satu, keimanannya kuat, ketakwanya hebat, punya kepribadian yang mantap, tidak cepat goyang ke sana kemari, tidak bisa disogok, hanya kena disogok dengan 500 miliar, kemudian dia lupa segala-galanya, masuk penjara, kalau penjara semuanya habis, namanya habis, anaknya rusak, istrinya rusak, dan segala macamnya. Jangan emosional. Ya, jangan cepat marah. Jadilah peramah. Kuasai iptek, tapi kuasai dijual imtak. Teknologi kuasai, tapi juga iman dan takwa yang pertama. Imtak dan iptek disatukan menjadi satu kesatuan. Mampu memberikan layanan terbaik kepada siapapun. Orang yang memperlancar kebutuhan manusia lain di dunia, maka akan diperlancar kebutuhan dia nanti di alam barzakh nanti. Niatkan dengan niat yang tulus. Menguasai minimal 2 sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Semua bina lingkungan ini menjadi yang lestari. Kemudian kembangkan diri sepanjang Anda ikut kuliah di S2 ini, Anda sedang melaksanakan
karakter yang terakhir adalah mengembangkan diri sepanjang hayat. Nanti selesai S2, masuk S3. Selesai S3, masuk S-Doger. Sehingga semuanya terus learning. Iqra, baca, belajar. Siapapun yang meninggal dalam keadaan belajar, itu sama dengan Fisabilillah, Pak. Fisabilillah. Mamata fi talabil ilmi mata sahida. Oleh karena itu, teman-teman, semua yang kita lakukan ini dalam rangka niatkan dalam rangka ibadah. Saya mengajar ini dalam rangka ibadah saya. Menyampaikan ilmu kepada teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, masih ada beberapa menit, ada pertanyaan? Kita akan berakhir 12.15. Mangga, ada pertanyaan? Yuk. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, kalau saudara ada sesuatu yang ada hubungannya dengan misalnya nanti saudara ingin mengambil tema atau tema penelitian Anda, kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, silakan. Tidak perlu jadi pembimbing, apapun kita bisa diskusikan. Saya selalu siap anytime ya untuk membantu teman-teman. Siapa tahu kita bisa berbagi wawasan, berbagi ilmu. Saya pun bisa belajar dari Anda. Ya, saya kira kalau jangan lupa Ibu Probri, Ibu itu tolong diabadikan tuh di foto siapa yang biasa moto untuk laporan ke Pak Linggar. Silakan. Siapa yang bisa ngambil foto teman-teman? Saya matikan share screen-nya dulu ya Pak ya. Oke, yuk. Ya. Katanya kadang-kadang diminta untuk report. Ya, satu, ya siap ya, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, ini pertemuan kita yang pertama. Silakan untuk yang kedua. Pada Sabtu yang akan datang, kelompok 1 akan membawakan topik yang kedua, sampaikan seapa adanya saja, silakan dari buku apa saja. Jadi Bu Nurlela bagi kelompok menjadi 6 kelompok, masing-masing 2 orang, nanti menyajikan konsepnya, tidak usah terlampau banyak, tapi kita diskusi sehingga semua learning, dan kita belajar pendekatan andragogi, bukan to receive the knowledge, tapi to get it, merebut pengetahuan. Ya, sehingga saudara bisa liman. Oleh karena itu, mohon maaf bila ada sesuatu yang salah, yang baik dari Allah, yang salah dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu minggu depan. Yuk, silakan istirahat dulu untuk yang berikutnya. Ada kuliah yang berikutnya kan? Ada. Oke, saya istirahat dulu. Sholat duhur dulu baru. Oke, I'm leaving ya. Oke. Bye-bye.